Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan segenap para habaib, Al-Habib Husain Al-Haddad, Al-Habib Ubaidillah, Habib Muhammad, Al-Habib Haidar, dan segenap para habaib lainnya, para hadirin rahimahullah. Alhamdulillah, hari ini adalah hari Maulid. Kita hadir di majelis Jalsatul Itsnain. Semoga dikabulkan hajat kita semua, dan kita benar-benar dijadikan orang-orang yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga hari ini berbarengan dengan ziarah. Kemarin ziarah kakek beliau Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, makamnya ziarah kepada Nabi Allah Hud. Sekarang adalah hari daripada ziarah makam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Itu adalah diadakan ziarah kepada Nabi Allah Hud sebagai bentuk hubungan antara para salaf kita dengan Nabi Muhammad SAW. Diibaratkan hadirat Nabi datang kepada hadirat Nabi akan tersambung kepada Zainul Wujud Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita hadir di depan mereka, Habib Muhammad bin Idrus, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mughwar, Habib Hasan bin Umar Al-Habsyi. Saya hanya ingin menyampaikan satu cerita yang disampaikan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafidh pada hari ini. Beliau menyampaikan tentang bagaimana Imam Abdullah bin Al-Haddad. Imam Abdullah bin Al-Haddad ini kasyams, ibarat matahari. Semua makhluk butuh kepada yang namanya matahari. Matahari apa? Matahari ma'rifah, matahari wilayah, matahari ilmu, yang mana matahari memberikan pencerahan kepada para hamba Allah untuk mendekatkan diri dengan Allah, mendekatkan diri dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satu betapa pentingnya orang dekat orang soleh. Di zaman Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, di situ diceritakan ada satu orang tukang tulisnya seorang hakim, nulis hasil keputusan, nulis bagian fatwa dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu dikarenakan takut salah di dalam keputusan hukum dan lain sebagainya, kalau hakimnya salah memutuskan nanti dia ikut menuliskan, berarti nanti dia akan melakukan kesalahan yang sama. Dikarenakan itulah beliau ini, orang ini taubat. Ketika sudah taubat, suatu saat diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakit bisul. Sakit bisul di 3 jarinya, jari jempol, telunjuk, dan jari tengah. Orang ini kalau dia kena sakit bisul sampai dia itu panas, demam, nggak bisa tidur. Datang kepada gurunya, yaitu Imam Abdullah bin Al-Haddad. Al-Habib Abdullah Haddad ini orang yang tidak kelihatan dari matanya, tetapi batinnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada akhirnya Abdullah Haddad mengatakan, sudah, kamu sabar dulu. Mungkin dulu kamu pernah nulis hukum yang salah. Ada keputusan hukum yang salah, kamu ikut menulisnya. Jadi kalau ada yang salah kamu tulis, anggap saja ini untuk mengukurkan dosa-dosa kamu kena sakit seperti ini. 2 hari tambah besar, 3 hari tambah besar, 4 hari tambah besar, dan jawabannya sama. Sampai suatu saat dia itu muncul perasaan ini, wah, saya ini sudah berteman lama, kumpul lama dengan para auliya wasoleh, termasuk tokoh yang di zamannya itu Imam Haddad. Lah masa tidak bermanfaat? Ini gimana ini katanya wali kok
untuk urusan kecil gini saja kok nggak ngasih manfaat, berkahnya itu mana? Ini cuma sakit bisul saja. Akhirnya dikarenakan dia tambah naik panasnya sampai nggak kuat dia pingsan, nggak sadarkan diri. Kemudian siuman, ketika siuman karena capek dia tertidur. Malam harinya ketika tertidur dia bermimpi seolah-olah dia mati. Ketika sudah mati, dia menyaksikan dirinya itu dimandikan, dikafankan, disolatkan sampai diri yang melahirkan. Diri yang melahirkan ini, kalau orang tidak dapat ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya nggak ditetapkan imannya, waduh, bisa mengkhawatirkan nanti. Bisa jadi suruh khotimah, naudzubillah. Sampai pada akhirnya dia kelihatan dalam mimpinya ini tadi seolah-olah dua malaikat datang mau menanyai dia. Bilang, waduh, ini jelas saya akan dihukum dengan kerjaan-kerjaan saya yang lain sebagainya dan lain sebagainya. Di saat itulah ketika dia dalam keadaan melihat dalam mimpinya ini tadi, dia kelihatan Imam Abdullah bin Abdul Haddad sedang. Al-Habib Abdullah bin Haddad mengatakan, sudah ini ada min ishabina, ini golongan saya yang akan menjaganya, didampingi untuk bisa menjawab pertanyaan daripada para malaikat ini. Sehingga bangun dalam keadaan senang, rasa selamat dia ketika keesokan harinya datang kepada Imam Haddad. Ketika dia datang kepada Imam Abdullah bin Abdul Haddad subuh-subuh, habis sholat subuh waktu selamat belum ngomong, Habib Abdullah mengatakan, mimpi yang inti lihat tadi malam itu benar, bukan sekedar mimpi, yang kamu alami itu benar, dan itu bukan hanya khusus untuk kamu, tetapi likulli man shadaq fi mahabbatina, siapapun yang jujur, yang benar-benar cinta kepada para auliya shalihin akan mengalami hal yang sama. Jadi semoga kita hadir dari majlis ini digabungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan keberkahan daripada mereka, dan kita semoga dimasukkan di dalam ashab, di dalam golongan dan rombongan mereka insyaallah, sehingga orang tua kita semuanya siapapun yang telah mendahului kita, mereka mendapatkan keberkahan daripada mereka. Apalagi Imam Muhammad bin Idris Abu Muhammad bin Ahmad Muhammad ini adalah termasuk seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah tidak kita ragukan lagi bagaimana maqam mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kebetulan nanti sebelum Habibullah menyampaikan, kita ingin memberikan nasihat biar sedikit daripada amanah Al-Habib Husain bin Ja'far Al-Haddad, fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya banggakan, alhamdulillah pada malam ini kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala majlis maulid, majlis zikir. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak zikir. Maulid ini semua yang hadir mudah-mudahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan dikuburkan para sholihin dan makamnya yang tidak tahu. Allahumma amin. Para hadirin yang saya muliakan, salah satu hadis Rasulullah SAW, Allah Ta'ala mempunyai malaikat yang khusus saksi daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Zikir di mana saja di dunia ini ya pasti ya ada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan duduk kita di sini ini bukan kita, tapi malaikat juga punya pilihan di sini. Kalau di sini 2000 sekarang, di sini. Jadi tiap-tiap zikir pasti ada malaikat. Alhamdulillah. Jadi kita ada di sini bukan kita, tapi malaikat tumpah di sini. Alhamdulillah. Setelah itu malaikat lapor kepada Allah SWT. Malaikat kamu dari mana? Saya dari makamnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Hab. Makamnya para ulama bin Muhammad. Ada apa di sana? Dan maulud dan zikir. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maunya apa orang-orang yang dari sini? Maunya malaikat mengatakan satu ampunan kepada Allah dan hajat-hajatnya ya minta dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berfirman ya semua yang hadir ya di situ ya semua aku ampuni. Masya Allah. Jadi kita di sini ya berdiri pulang dosa-dosa kita sudah diampuni. Amin. Allahumma dikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hajat mau apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan semua hajat kan Allah bukan. Ini insya Allah nanti kalau kita sekarang ini punya persoalan-persoalan yang sulit, insya Allah setelah sini doakannya zikir, insya Allah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena yang kita hadapi di dunia itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kekayaan tidak bisa menjamin, kecerdasan tidak menjamin, hanya kepada doa dan saudara. Selain ini tidak ada bapaknya di dalam suatu banyak. Akhirnya malaikat yang mengatakan bahwa ini ada salah satu, tapi bukan urusan akhirat, urusan dunia. Ya, urusan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini tidak ada orang yang tidak baik. Tidak ada orang yang tidak baik. Semuanya itu baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makom daripada majelis zikir di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anjuran ulama supaya kita jangan sampai ibadah, jangan sampai tidak ikuti daripada majelis zikir di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Hadirin yang saya muliakan, yang kita hadapi ini makom ini nasolehin. Kita bersama terkulu menerangkan ada salah satu ulama ditanya kapan orang itu jadi orang yang soleh, kapan itu? Kita kadang-kadang kita ada dengar soleh tapi tidak tahu persis kalau soleh itu bagaimana. Salah satu ulama ditulis kitab Al-Ghazali ke-10 ya, orang yang soleh itu yang pertama ya satu faedahnya an-nasihatu fi niyyati. Yang pertama menerima nasihat. Menerima nasihat. Dan gampang menerima nasihat. Kalau kita ada di sini, kalau kita tidak menerima nasihat mungkin di sini. Alhamdulillah. Yang kedua, kalau sudah menerima nasihat, hatinya ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa takut kepada
Ya, kalau sudah ada rasa takutnya kepada Allah, wal amal sholihu fi jawarihi. Kalau sudah ada rasa takutnya, semua gerakan anggota badannya mereka ibadah kepada Allah Subhanahu. Yang keempat, kalau sudah ibadah kepada Allah, kumpulannya orang-orang yang ada empat tanda-tanda orang yang kalau di sini maka jelas minas sholihin. Imam Syafi'i mengatakan mudah-mudahan kamu dikumpulkan orang-orang yang soleh. Imam Syafi'i saja tidak mengaku kalau dirinya itu orang soleh, apalagi kita. Ayo, kita yang tidak ada bapaknya dengan Imam Syafi'i aja kepingin kumpul orang yang soleh, Masya Allah. Ya, jadi awalnya semacam itu orang-orang baik dalam tertentu semuanya madzhab Imam Syafi'i. Tulisannya Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Jadi kita kumpul di sini, ini sudah dikumpulkan orang-orang yang soleh dan dikumpulkan dengan malaikat yang mana mereka utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat sudah proses langganan yang ada di sini istiqomah, ya bukan di sini sampai akhirat sudah kenal, tahu proses. Jadi kalau kita hadir di majlis-majlis seperti ini, Rasulullah sudah hafal, malaikat juga semuanya insya Allah mudah-mudahan besok akhirat sudah tidak pakai mendelek lagi, mencari lagi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua bisa diikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna awwala nasi fi yaumil qiyamah baru alayya sholat. Besok pada hari kiamat orang yang dicatat oleh Rasulullah SAW yaitu orang-orang yang banyak membaca sholawatnya kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Terakhir, salah satu ayat Al-Quran yang menerangkan di dalam dunia ada tiga ruh, dunia, bahasa akhir. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ruh membacakan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlullah wa kafaa billahi 'aliim. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Ar-Ruh, manusia itu ada tiga tahapan. Kalau di dunia kumpul dengan rohnya Rasulullah SAW, ini orang-orang ini masuk daripada roh bin Muhammad bin Idris, satu roh dengan Rasulullah SAW, karena mereka melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak akan mereka satu roh. Kalau mereka hanya ngomong tapi tidak melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, satu roh. Kalau kita masuk sini melakukan apa yang sudah dilakukan Rasulullah, kita satu roh dengan Rasulullah SAW di dunia. Kalau di dunia ini satu roh dengan Rasulullah SAW, di kuburan juga kumpul dengan rohnya Rasulullah SAW. Maksudnya Rasul Fakulah Ika ma'alani na'at Allah alaihi orang-orang yang dipilih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumpul dengan rohnya para nabi dan wasiddiqin, rohnya para siddiqin,
wasyuhada dan satu rohnya para syuhada as-shalihin dan kumpul rohnya dengan orang-orang yang soleh. Alhamdulillah. Jadi kita kumpul ini satu. Ini ya Al-Quran. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim. Kalau tidak anda kalau kumpul dengan Rasulullah SAW, kalau di dunia itu ya kumpul dengan rohnya Rasulullah SAW, melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah dia berhasil kumpul dengan Rasulullah SAW, di akhirat kumpul dengan rohnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Jadi semua ya majlis-majlis yang sudah digagas oleh habaib, terutama seperti Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ya. Karena saya tahu diceritanya apa saja, satu-satunya orang yang tahlil pertama. Iya. Bukan mereka menciptakan tahlil. Jadi tahlil pertama di Jawa ini yaitu yang menciptakan tahlil itu Habib Muhammad bin Idrus. Tidak gampang tahlil. Kalau tidak tahlil bagaimana kita? Ya kan ya. Sekarang tahlil, alhamdulillah tiap-tiap ada orang mati di Lamongan itu 3 hari tahlil, 7 hari tahlil. Pakai berkatan, pakai makan. Ini tidak gampang peradaban seperti ini. Tidak mudah. Saya sudah ini dari jadi itu ada bahwa yang pertama menciptakan tahlil di Indonesia terutama di Jawa ini Habib Muhammad bin Idrus. Insyaallah manfaatnya semua orang-orang ahli sunnah terutama orang PLO ya tidak ada yang tidak ditahlil, sholat ditahlil, tidak sholat ditahlil. Ada salah satu telepon sama saya, ini nanti ini sholat apa enggak? Dia disolati. Gini, ini orang tidak pernah sholat sama sekali. Tidak pernah sholat sama sekali. Jadi telepon Pak Budine. Ya, kalau nanti saya kalau tak sholat ini diancam sama orang-orang kampung. Dia tidak sholat dia tidak ada. Coba saya disolati. Gimana nih? Ada sholat kalau Islam bilang saya pengurus NU itu sholat tolong ya ini ya tapi apa salah satu hadis yang menerangkan orang-orang yang bisa didoakan yang mendapatkan barokahnya sholat ini doanya sholat itu orang-orang yang sholat yang tidak sholat mereka tidak mendapatkan doanya orang-orang yang sholat yang tidak bisa. Tapi saya mengatakan begitu. Kalau nanti saya tangan dengan tahlilan ada. Tetap saya jadi ya, salah satu sejarah yang menciptakan daripada tahlil sekarang sudah luar biasa ya itu Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi sampai sekarang Masya Allah. Jadi ya, masa sunat hasanah kalau juga wajiban anda Masya Allah. Ini seperti itu luar biasa sampai sekarang luar biasa. Jadi saya saya sebetulnya apa itu dia tidak ngomong seperti ngomongnya ya saya ingin barokahnya saya ingin barokahnya orang-orang yang soleh. Kalau kita tidak ngerti barokah sudah orang yang tidak ada jauh bukan orang barokah tidak ada barokah tidak gampang orang mengerti barokah tidak gampang orang mengerti barokah memang dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang barokah. Alhamdulillah. Kalau kita tidak tahu barokah, yang penting barokah, tidak percaya barokah, tapi kita alhamdulillah. Para bapak, saudara hadirin yang saya muliakan itu yang bisa saya sampaikan. Ya sudah mudah ya kita mendapat barokah yang solid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Habib Husain bin Ja'far Al-Haddad dari Lamongan. Jadi khusus dari Lamongan beliau hadir majelis pada malam hari ini. Yang dari Surabaya sudah tahu gak hadir, sungguh beserta putra beliau dan juga Habib Ahmad bin Yunus Al-Mukhtar, Habib Haidar bin Abdullah Al-Haddad, serta para habaib yang lainnya, terutama juga Habib Fahmi bin Hasan Al-Habashi, para kiai, para alim, para asatidz, hadirin yang kita semuanya insyaallah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Tadi beliau Habib Husain menyinggung sholawat kepada Nabi Muhammad. Bulan ini adalah bulan sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di bulan ini Allah menurunkan firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja sholawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan sholawat dari Allah itu semenjak penciptaan nur Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu kesempatan Rasulullah pernah tanya malaikat Jibril, ya Jibril kamu amirta, wahai Jibril berapa umurmu? Malaikat Jibril mengatakan la adri, saya nggak tahu ya Rasulullah. Tetapi saya melihat nur atau bintang di hijab keempat, yang mana bintang tersebut atau nur tersebut muncul setiap 72.000 tahun sekali. Munculnya setiap 72.000 tahun sekali, dan saya sudah melihat nur tersebut 72 kali. Jadi berapa umur nur tersebut? Ya, silakan dihitung pakai. Ya, kalau sekarang sudah nggak bisa nambah kayak ini sudah. Kalau anak sekarang nggak sekolah kabeh sudah. Saya Indonesia di goblok kabeh sekarang. Berapa umur nur tersebut? Rasulullah mengatakan nur itu adalah api. 72.000 kali 72 masih berupa nur. Dari semenjak pertama penciptaan Allah sudah melimpahkan sholawat kepada nur Nabi Muhammad SAW. Dan sholawat dari Allah adalah rahmat. Allah merahmati cahaya Nabi Muhammad SAW. Betapa banyaknya rahmat Allah yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah menciptakan malaikat dan memerintahkan malaikat untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan salawat dari malaikat adalah istighfar, permohonan ampun pada Rasulullah masih berupa cahaya, nggak ada dosa. Sudah berwujud saja cahaya tersebut menjadi Nabi Muhammad, beliau nggak pernah melakukan perbuatan dosa, apalagi berupa cahaya. Istighfar itu memang berfungsi untuk menghapuskan dosa, tapi kalau nggak ada dosa menaikkan derajat. Semakin tinggi derajat Nabi besar Muhammad masih berupa cahaya, sudah tinggi derajat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, sehingga ada ahli tafsir mengatakan tanda iman bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nggak sholawat sama Nabi Muhammad perlu diragukan keimanan orang tersebut. Baru ya ayyuhalladzina amanu shollu, wahai orang-orang beriman bersolawatlah. Sedangkan sholawat dari kita ini doa, kita mohon ya Rabbi sholli, ya Allah sholawatlah. Allahumma sholli, ya Allah limpahkanlah sholawat. Tanpa diminta Allah sudah melimpahkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka selain sholawat dari kita semakin membuat Rasulullah itu mulia, tinggi, agung dan lain sebagainya, sholawat itu juga kembali fungsinya kepada kita. Setiap kita sholawat 1 kali, Allah melimpahkan 10 rahmat. 10 kali 100, 100 1000. Kita istiqamah sehari 1000, maka insya Allah pundak kita akan berdekatan dengan pundaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat. Dan ada seorang wanita di Suriah, beliau nangis kepada seorang syekh sambil mengatakan, ya syekh,
kenapa kok saya sudah 3 malam ini gak mimpi Rasulullah? Maka Syekh tadi bingung, kamu 3 malam gak mimpi Nabi? Iya. Memangnya kamu tiap malam mimpi Nabi? Iya, saya tiap malam mimpi Nabi. Masya Allah, katanya Syekh. Yang ditanya, gak tiap malam mimpi Nabi? Apa sih amalan kamu sehingga kamu setiap malam mimpi Nabi? Saya setiap hari sholawat 16.000. Ya Syekh, 16.000 bisa membuat wanita tersebut mimpi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita nggak bersolawat, kita harus nambah di solawat di bulan ini. Yang kedua, saya membaca kitab Nusratul Majalis, disebutkan tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban, dan insya Allah malam Senin yang akan datang, malam nisfu Sya'ban. Insya Allah malam Senin. Nabi Allah Isa alaihissalam dalam suatu perjalanan beliau melihat batu putih yang besar. Singkat cerita, beliau minta agar dibukakan karena beliau kagum, dikelilingi kemudian minta dibukakan. Ternyata dalam batu putih tersebut ada orang lagi sholat. Maka Nabi Allah Isa tanya, kamu kok bisa ada dalam batu? Apa yang menyebabkan kamu dalam batu dan sudah berapa lama kamu dalam batu? Orang ini mengatakan, wahai Nabi Allah, dulu saya punya ibu lumpuh, saya urus selama bertahun-tahun, saya sabar, saya mandikan dan sebagainya selama bertahun-tahun. Kemudian ibuku mengatakan, wahai putraku, saya ini merasa ajal saya sudah dekat. Kamu minta apa? Karena doanya ibu untuk anak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau minta doa sama ibu, jangan gosok-gosok lampu sampai ya. Nanti keluar minta apa? La ilaha illallah. Nanti dilempar ke Amerika sampai. La ilaha illallah. Minta doa sama ibu, apalagi malam Sya'ban yang masih punya ibu, sungguh beruntung. Datang ke ibu, doakan saya menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, menjadi orang bermanfaat bagi orang tua, berbakti dan lain sebagainya. Minta doa yang banyak. Bu, katanya saya, hidup saya di dunia ini hanya 2 tugasnya, ibadah kepada Allah dan mengurus buah hidup. Kalau memang kau merasa akan meninggal dunia, tolong mohon kepada Allah, saya hanya bisa beribadah kepada Allah di suatu tempat yang tidak diganggu oleh siapapun. Betul Nabi Allah, berapa hari kemudian ibuku meninggal, aku urus sampai dikubur. Allah mengirimkan kepada aku batu ini membuka, aku tahu inilah tempat yang disediakan oleh Allah untuk aku masuk, aku ibadah. Kalau aku haus, Allah akan memancarkan air. Kalau aku lapar, Allah akan mengeluarkan anggur dari pohon anggur ini. Dan aku sudah berada dalam batu ini selama 200 tahun. Ibadah dalam batu 200 tahun. Keluar Nabi Allah Isa mengatakan, ya Allah, apakah ada hambamu yang kau muliakan seperti hambamu dalam batu? Ada, wahai Isa, kalau umat kekasihku Muhammad, yang mana kalau mereka sholat malam 2 rakaat di malam nisfu Sya'ban, aku akan berikan pahala kepada mereka lebih baik daripada pahala ibadah hambaku di dalam batu tersebut. Mari jangan kita sia-siakan. Mulai hari mohon kepada Allah. Kalau masih punya ibu, minta ibunya berdoa untuk kita, dan kemudian kita tidur, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum masuknya waktu subuh sudah bangun, kalau bisa alarm di setel jam 3, setengah 4. Sholat 2 rakaat yang mana pahalanya insya Allah lebih baik daripada pahala seorang hamba Allah di dalam batu yang jelas ibadahnya ikhlas kepada Allah dan tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dan orang yang kita cintai, sebagaimana kita pada malam hari ini dikumpulkan oleh Allah di makam Habib Muhammad bin Idrus, di makam Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhtar, di makam Habib Hasan bin Umar al-Habsyi, telah di hari kiamat kita dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Kita berada di golongan mereka yang membawa kita ke hadapan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. درجات إلى الله
الصلاة الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومنهر قاسم إمدادك في عبادك وساكب وإرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة انتمابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتكلفاتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وطلوبنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المظلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وتجعلنا ممن نصر على الحبيب ووازره ووالاه وطهره وعم ببركاته شريف بجهده أولادنا ووالدينا وآل بدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وأجل راية الدين القويم في جميع الأقدار منشورة ومعلم الإنسان والإيمان بهذه معمورة معنا وسرورة واكشف اللهم كرة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل ببلاد الحق في جميع النواحي والأبطال أيدهم بتأييد من عندك نصر من المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحزن الحصين من جميع البلايا وفي الحزن المتين من الذنوب والخطايا وأدخلنا في العمل بطاعتك وصدق في رفاتك القائمين وتوفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واغفر لنا منك بخير أجمعين صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة Seperti biasanya kita kirim Fatihah dulu, Fatihah Rasulullah Thumma nasihat pengasih nama Sayyidina Zahra Sayyidina Muhammad dan Muhammad Buddha Muhammad Al-Alami Sayyidina Muhammad Sudah Syukran Alhamdulillah Berani Syukran Adil Syukran atas Syekh Abdul Abdullah Syukran Syekh Abdul Abdullah Abdullah Hasan Abdul Hussein Muhammad وجميع أولاد التوحيد ثم إلى حسين الحبشي وأولاده ثم إلى روح إلى عبد محمد الحبشي ثم إلى عبد الحسن حفظ المعطور وتصل علي بن محمد الحبشي ثم إلى روح سبب حضر مقام الشيخ الدين طيب عبد الله يعني حبيب محمد بن حسين عيدروس الشيخ
thumma ila ruh Syekh Muhammad Ali Sotuni, thumma ila wahwanikum wa walidikum wa wafatikum anna taghashyakum rahmah maghfirah anallahu yu'ti min matalibina wa jannatihi wa hadina Muhammad al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Allah lancarkan semua usaha-usaha kita, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya utang-utang diangkat utang-utangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya yang punya hajat apapun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perjalanannya diselamatkan, berhasil dalam tujuannya. Wassalamualaikum alhamdulillahirabbil alamin. Utamanya doa khina Muhammad Latif, semoga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan zahir dan batin kepada Haji Muhammad Fatihan Fahriza, Haji Zaini Mahdi, dan juga Biniyat Syifa. Semoga Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat kepada Muhammad Zaini dan juga kepada Sayyid Anis bin Abdul Qadir Al-Habsyi. Al-Fatihah. 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 Juga punya syifa untuk ukhtuna Aini yaitu Muhammad Ghufran Lazim, semoga dimudahkan kelahirannya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua yang hadir. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antal rahim. Allahumma salli ala Muhammadin. Allahu